Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan kita yang saya hormati, sahabat dan sahabati yang saya hormati, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita jadi perlu mendiskusikan tentang ekonomi kreatif. Terutama di era digital ini yang disebut namanya revolusi industri 4.0, itu persaingan begitu ketat, baik itu di bisnis kuliner, bisnis fashion, kemudian bisnis yang lain, bahkan di skala besar aja, misalnya bisnis mobil dan sebagainya mengalami persaingan yang begitu ketat. Maka karena itu perlu melakukan kreativitas agar supaya kita menang di dalam persaingan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema dialog untuk membicarakan tentang ekonomi kreatif ini dengan mengambil tema ekonomi kreatif dan permodalan di era digital dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, sebelum kita itu membahas panjang lebar berkenaan dengan ekonomi kreatif, maka jadi penting kita itu memahami dulu itu apa sih ekonomi kreatif, supaya kita nanti tahu apa yang harus kita lakukan ke depan, karena pemahaman kita cukup lengkap tentang ekonomi kreatif. Nah, maka ekonomi kreatif itu definisikan merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, bakat individu yang menjadi satu produk yang dapat dijual. Jadi definisi ini menjelaskan kepada kita ini ekonomi kreatif itu merupakan proses peningkatan nilai tambah. Tapi nilai tambah itu datangnya dari mana? Dari hasil eksploitasi kekayaan intelektual. Bagaimana bentuknya? Dalam bentuk kreativitas. Contoh begini. Bagi orang yang dia itu bergerak misalnya itu di bidang kuliner, lalu dia itu misalnya dagang bakso. Bagaimana bakso itu supaya nilainya itu bertambah? Maka dia harus perlu melakukan kreativitas sehingga nanti itu menghasilkan produk yang bisa dijual. Contohnya, misalnya dari bakso biasa, kemudian ada bakso yang pedas. Misalnya level 1, level 2, level 3. Misalnya dari bakso dulu itu pentol daging sapi, kemudian ada inovasi, misalnya dia itu pentol ikan misalnya. Kalau dulu misalnya itu rasanya misalnya agak hambar, kemudian agak asin. Kalau misalnya kalau dulu itu sebelumnya itu jual bakso itu hanya bakso saja, nah, kemudian ditambah dengan sayuran-sayuran yang lebih menarik, itu ada kritis sehingga apa terjadi? Maka nanti ada nilai tambah dan dia itu bisa harganya lebih mahal. Yang paling konkret misalnya dia itu orang yang bekerja di kerajinan ukir misalnya. Kita melihat misalnya itu akar kayu jati. Itu suatu hal yang tidak ada artinya. Paling banter menjadi kayu bakar. Akan tetapi ketika dia dipegang seorang pengukir ahli, lalu dia itu dengan kreativitas yang dilakukan, kemudian diukir dengan ukiran yang bagus, maka dia akan naik nilainya.
dari kayu hanya bisa dipakai kayu bakar, bisa menjadi sebuah hiasan, kemudian harganya akan mahal. Dari mana? Itu karena kreativitas. Itu menjadi nilai tambah. Atau dia punya keahlian. Contohnya dia misalnya punya keahlian dia itu di bidang IT. Nah, dia itu punya keahlian IT, dia bisa dikembangkan dengan apa? Dengan membuat aplikasi. Dengan aplikasi itu bisa dijual dengan mahal. Contoh sekarang misalnya orang yang ahli IT, dia melakukan kreativitas, punya keahlian IT, akhirnya apa? Menemukan Zoom. Nah, maka dengan ditemukan Zoom, dan dia menghasilkan uang, bisa dijual dan harganya mahal. Begitupun orang yang punya keahlian tentang IT, lalu dia menemukan WA, dengan berkat dia itu kreativitas dia, maka bisa menghasilkan uang dan bisa dijual. Itu namanya kreativitas. Atau dia mempunyai keahlian individu, dia punya keahlian melukis, sehingga dia buat lukisan-lukisan yang bagus, sehingga akan laku mahal. Atau dia melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga dia itu bisa menghasilkan uang. Gitu. Jadi itu. Jadi kunci daripada ekonomi kreatif itu merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual yang ada dalam diri kita, terjemahannya dalam bentuk kreativitas. Dalam bentuknya apa? Dia itu berupa keahlian. Oh, umpamanya dia seorang ustadz punya keahlian bidang fikih. Sekarang itu COVID-19. Sebagian daerah yang zona merah tidak boleh sholat lebaran. Bagaimana caranya? Lalu dia itu kerjasama dengan orang IT, membuat animasi tata cara sholat di rumah. Nah, ini kan bisa dijual. Kita bisa dimasukkan di YouTube, nanti viewernya banyak, pada akhirnya mendapatkan uang dari perusahaan YouTube. Ini terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Nah, maka berikutnya saya akan bicara tentang konsep ekonomi kreatif itu kayak apa. Jadi setelah kita memahami tentang definisi, maka berikutnya kita akan memahami tentang konsep kerja ekonomi kreatif. Maka yang pertama, bisnis berinovasi. Jadi konsep yang pertama itu bisnis harus berinovasi. Dia tidak mandek. Bagi yang dia bergerak di bidang, misalnya itu di bidang kuliner, dia itu tidak mandek. Kalau dia misalnya dagang mie, tidak mie saja, lalu dia itu nambah dengan dia itu mie-nya, mulai dari mie misalnya rasa bawang, kemudian mie mungkin rasa soto, kemudian mie yang biasa, kemudian yang pedas setengah pedas. Kemudian setelah berhenti itu kemudian minuman, kemudian minumannya mungkin es biasa, es buah, kemudian es buah, kemudian diracik dari es buah nangka, kemudian diracik dengan buah mangga, terus begitu melakukan inovasi-inovasi tidak pernah berhenti. Itu cara kerja ekonomi kreatif. Selalu dia mencari yang baru dan yang baru, tidak pernah berhenti. Kemudian yang kedua, setelah ekonomi bisnis itu berinovasi, berikutnya pewirausaha bertumbuh, maka pelaku-pelaku usaha ini akan berkembang. Dia itu tidak hanya satu akan berkembang, karena nanti dia akan melahirkan binaan-binaan baru, akan buka perusahaan-perusahaan baru, karena tadi hasil daripada bisnis yang berinovasi itu. Jadi kalau sekarang itu pewirausaha 2, besok 3, 4, bahkan mungkin lipatan 4, 8, 16. Kenapa? Karena mereka selalu berkembang dari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Hasil daripada inovasi. Lah, setelah berikutnya apa? Kerja kreatif berkembang. Masing-masing pewirausaha itu dia melakukan kreativitas baru. Yang bisnis di bidang kuliner dia mempunyai kesan baru, yang dia bisnis di bidang perfilman dia punya inovasi baru, yang bisnis di bidang fashion punya kreativitas yang baru, yang dia bisnis di bidang jasa
pendidikan, kursus, dia punya inovasi yang baru. Sehingga kerja itu selalu berkembang, tidak pernah berhenti dari masing-masing perwira itu. Kemudian apa? Nah, kemudian setelah itu mereka itu akan bentuk komunitas berlatih. Jadi nanti terjadi klub-klub, ini kelompok pengusaha kuliner, selalu mereka bertemu, berdiskusi, lalu mereka melakukan pelatihan bersama. Nah, umpamanya ini kelompok pengusaha film animasi, lalu mereka berkumpul, mereka berlatih, kemudian mereka mengembangkan bakat mereka, baik mereka itu berlatih dengan mendatangkan guru yang profesional, atau mereka berlatih sendiri atau mandiri, atau mereka dengan melihat di YouTube, di web, bagaimana mengembangkan keahlian mereka. Karena terjadi suatu komunitas, yang komunitas itu adalah komunitas yang mereka selalu ingin berlatih dan berlatih. Nah, berikutnya apa? Setiap individu itu terampil. Karena tadi itu komunitas berlatih, maka masing-masing anggota di komunitas itu menjadi terampil. Karena mereka selalu belajar dan belajar sesuai dengan bisnis yang dia tekuni, dan pengetahuannya tidak terus berkembang, maka akan melahirkan individu yang terampil. Kemudian setelah itu apa? Akibat pasar berkembang, tidak terhenti, tidak stagnan. Itu konsep kerja ekonomi kreatif. Nah, maka berikutnya kita itu akan bertanya lagi, apa sih fungsi ekonomi kreatif? Apa signifikansi daripada ekonomi kreatif? Kenapa harus kita perlu ada ekonomi kreatif? Apa tidak cukup dengan yang ekonomi yang sudah ada ini? Maka yang pertama itu menciptakan manusia yang kreatif. Manusia yang tidak mandek. Manusia yang punya inovasi-inovasi baru. Menghasilkan produk-produk baru. Yang ahli IT menghasilkan produk baru. Yang ilmuwan ekonomi menghasilkan produk baru, yang kerja di tekstil dia mempunyai kreativitas baru, yang kerja di seni dia punya kreativitas baru, terus gitu. Kenapa? Menghasilkan manusia-manusia yang kreatif. Ketika kita menggunakan konsep ekonomi kreatif. Yang kedua apa? Bisnis menjadi lebih kompetitif. Nah, ketika menghasilkan manusia yang kreatif, maka hasilnya bisnis yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang kreatif ini kompetitif. Ketika dia jual makanan, maka makanannya itu akan laku besar, marketnya akan tinggi karena dia akan menang di pasar. Ketika dia pengusaha besar, misalnya pengusaha otomotif, maka dia akan menang di pasaran karena dia itu pengusaha yang kreatif yang mempunyai ide-ide baru, yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen sehingga konsumen selalu tertarik untuk membeli. Kalau dia itu di bidang jasa, misalnya di bidang kursus, maka orang itu akan memanfaatkan lembaga kursus yang dia dirikan. Kenapa? Karena ada suatu hal yang baru yang memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Nah, kalau dia bekerja jasa misalnya di angkutan, taksi dan sebagainya, karena ada kreativitas yang baru, akhirnya apa? Dia akan menang di persaingan pasar di transportasi. Kemudian yang ketiga apa? Membuka lapangan kerja. Ketika terjadi kompetisi menang, maka akan melahirkan perusahaan-perusahaan baru, akan usaha-usaha baru, maka otomatis akan buka lapangan kerja yang sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena daripada hasil kreativitas itu akan nanti misalnya yang bidang makanan akan buka warung-warung lagi, yang bidang tekstil akan nanti itu akan melahirkan nanti itu model-model baju yang baru sehingga buka lapangan kerja baru. Yang kerja misalnya di bidang perfilman, maka dia akan nanti itu banyak film-film yang dibuat yang laku di pasaran, maka otomatis akan buka lapangan kerja baru. Berikutnya apa? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika lapangan kerja terbuka, berarti pekerja itu banyak, apa yang terjadi? Pasti efeknya itu ekonomi masyarakat itu akan meningkat. Nah, nanti itu karena apa? Kerja di semua lini ada. Yang terakhir itu goalnya apa?
meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, itu akan sejahtera masyarakat ini. Kenapa? Karena ekonominya sudah bertumbuh dengan baik. Maka fungsi daripada ekonomi kreatif itu ada 5. Menciptakan usaha yang kreatif, bisnis menjadi lebih kompetitif, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, berikutnya yang perlu kita pelajari tentang sektor industri kreatif apa saja yang bisa kita masukin bagi pengusaha untuk dia masuk pada ekonomi kreatif di bidang apa saja. Nah, yang pertama kita bidang kuliner, ini yang paling gampang. Kenapa kuliner menjadi pertama? Karena setiap orang itu butuh makan. Terutama orang-orang yang rumahnya itu dekat dari daerah perguruan tinggi, daerah dekat sekolah, atau dekat perkantoran. Itu kuliner jadi penting. Umpamanya dia itu membuat kuliner untuk tingkat menengah ke bawah, para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ekonominya itu pas menengah ke bawah, yang penting itu kenyang, nyaman, jenis. Gimana supaya menang persaingan? Mulai dari tempatnya yang bagus, yang menarik, kemudian tempatnya bersih, kemudian wadahnya yang bagus, cara penyajiannya bagaimana, dekorasi tempat bagaimana, kemudian menu makanannya kayak apa, yang murah meriah, yang bahan bakunya murah tapi diracik ya, yang bagus sehingga dan rasanya enak, sehingga itu akan menang. Nah, oh ini nih dikasih menengah atas perguruan tinggi negeri yang mahal. Oh, bagaimana membuat warung atau restoran yang bagus, kemudian tempat duduknya bagus, dihiasi dengan dengan menu-menu yang lengkap. Kemudian cara penyajiannya bagaimana dan selalu berkembang menunya. Itu terutama daerah perkantoran itu kuliner jadi penting. Itu kemudian bagaimana nanti cara jualnya, apakah modelnya nanti pakai online, antar jemput dan sebagainya. Ini kuliner jadi penting. Itu yang pertama. Karena tidak ada orang yang berhenti makan. Nah, kemudian berikutnya itu kita ini akan masuk kepada yang berikutnya itu adalah fashion. Nah, itu pada pakaian. Nah, pakaian itu jadi penting kita pakaian itu karena setiap orang itu berpakaian. Nah, kalau yang kaya itu hampir setiap bulan akan beli yang baru setiap bulan. Akan beli yang baru dia itu dengan yang dia miliki itu yang terjadi. Sehingga dia itu pakaian-pakaian itu jadi penting, fashion itu. Oh, ini akan nanti bergerak di bidang pakaian untuk remaja ini orang remaja untuk sekolah. Oh, ini untuk di rumah. Oh, ini untuk ke pesta. Untuk ini ke tempat rekreasi. Jadi mereka itu akan selalu mengembangkan itu dengan ekonomi itu, dengan adanya dengan fashion itu. Oh, ini untuk anak kecil yang di bawah usia. Namanya untuk usia anak dini, usia dini misalnya. Kayak apa pakaiannya untuk sekolah, untuk nanti di rumah dan sebagainya. Selalu ada. Nah, kemudian ini untuk kalangan berjilbab, untuk kalangan santri. Nah, ini untuk ibu-ibu dan sebagainya. Kita melakukan inovasi-inovasi, maka dia akan menang dalam persaingan. Kemudian berikutnya apa? Fotografi. Ini yang banyak orang tidak masuk di dunia fotografi. Padahal sekarang itu jadi penting. Kalau kita mencari gambar di Google itu banyak orang butuhkan. Gambar alam terbuka, gambar pantai, kemudian gambar masjid, gambar macam-macam. Itu jadi penting. Maka kalau dia itu menjadi seorang fotografer yang bagus dan kreatif, itu bisa dijual. Nah, atau dia itu secara langsung dia buka studio untuk fotografi. Nah, dengan bermacam-macam model, cara editannya bagaimana dan sebagainya, itu sehingga nanti menarik konsumen untuk bisa menjadi pembeli. Maka jadi fotografi itu adalah posisi yang ketiga.
Apalagi sekarang itu semuanya orang ingin dapat gambar, baik itu atau dia itu dalam bentuk video yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat apa? Video, YouTube, web, film animasi ini hampir banget. Kita video. Kita melihat ya sekolah-sekolah itu ingin mempunyai profil yang bagus, singkat, yang durasinya 60 detik, 90 detik dan sebagainya. Kenapa enggak digarap? Atau umpamanya orang-orang yang ingin dia calon DPR, calon bupati juga perlu orang yang bisa membuat videonya. Itu kenapa ini tidak digarap? Atau orang yang ingin misalnya itu ingin divideokan keterampilannya atau keahliannya karena dia misalnya senang musik, bagaimana dia punyai musik sendiri, punya video sendiri, ini tidak pernah kita pikir. Nah, yang tidak kalah pentingnya sekarang itu adalah YouTube. Nah, banyak YouTuber itu yang menghasilkan miliaran dalam setiap bulannya. Ada, ya cuma ada. Kita ini, saya baca itu ada orang tuh bulan dapatkan 100 juta, 200 juta dari YouTube itu karena dia kreatif membuat YouTube yang menarik, yang dapat disukai oleh viewer, oleh penonton, sehingga dia itu viewernya naik, otomatis bayarannya akan tambah naik didapatkan dari perusahaan. Nah, kemudian web. Nah, dengan web yang bagus, akhirnya banyak yang membuka, akhirnya iklan masuk udah mendapatkan uang. Nah, itu banyak teman-teman yang mempunyai web yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada akhirnya di penontonnya banyak dan dia ternyata banyak yang suka. Kemudian tidak pentingnya adalah film animasi. Nah, film animasi ini banyak yang suka. Kita melihat misalnya ada film Ipin-Ipin, banyaklah film misalnya yang kita pelajari, terutama kita seorang muslim, kita buat misalnya film anak soleh, dalam tata cara sholat untuk anak-anak, dalam berpuasa, dalam jujur dan sebagainya, itu menjadi ini. Atau film-film animasi untuk misalnya untuk kerja-kerja kreatif ya, terutama kita ngelihat sekarang ini banyak orang belajar melalui YouTube dan sebagainya. Nah, kita jadi penting. Apa berikutnya itu kreatif musik. Nah, itu mungkin musisi-musisi bagi seorang muslim misalnya dia mempunyai buat musik religius, Ramadan, anak soleh, berbakti kepada orang tua, atau musik-musik yang lain yang banyak manfaatnya kepada umat dan juga menghasilkan uang. Berikutnya apa? Periklanan. Ini yang tidak banyak negara. Karena sekarang itu bisa mengganti iklan. Kita ini misalnya membuat film untuk periklanan, terutama di daerah kita bisa menawarkan periklanan melalui FB, melalui Instagram, melalui Twitter, melalui YouTube dan sebagainya. Kita bisa menawarkan atau kerjasama dengan TV kabel kalau di daerah untuk periklanan. Kalau tingkat nasional kita bisa kerjasama dengan TV-TV besar, misalnya dengan TV One, dengan TV Metro misalnya, atau dengan TV-TV yang lain lah untuk kerjasama periklanan, atau kerjasama dengan koran, dengan Jawa Pos, dengan Kompas, dengan Republika dan lain sebagainya. Ini penting. Itu yang tidak banyak orang itu berpikir bagaimana mereka punya kreatif dengan periklanan, dengan penampilan yang bagus, dengan perwajahan yang bagus, sehingga orang tertarik untuk memanfaatkan jasa periklanan yang didirikan. Berikutnya apa? Desain interior. Nah, sekarang banyak orang itu ingin mempunyai rumah yang interiornya bagus, menarik. Nah, kenapa kita tidak masuk di itu? Sehingga orang melihat ini harganya sama, kainnya mahal, tapi karena tidak didesain orang yang ahli di bidang interior, tidak menarik. Tapi ada rumah itu mungkin kainnya biasa-biasa interiornya, tapi karena dia itu dipegang orang yang ahli desain, nampak bagus, serasi antara warna cat dengan warna kain dan sebagainya. Nah, itu menjadi mahal. Sama dengan kita pertamanan. Banyak orang yang punya taman yang bagus rumahnya, tetapi tidak banyak orang yang mau masuk di bisnis itu. Rumah bagus, tapi dia itu karena tidak mempunyai orang yang mampu mendesain
taman yang bagus tidak begitu menarik. Maka itu jadi penting itu masuk ke dunia itu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Arsitektur. Nah, ini jadi penting. Mungkin ini tidak banyak orang yang bisa ini ya. Mungkin orang-orang pegawai insinyur yang bisa ini. Tapi yang jelas sekarang ini banyak orang-orang kaya ingin mempunyai rumah yang desainnya bagus. Maka ini arsitek-arsitek ini perlu kita ini melakukan kreativitas yang bagus sehingga jasa dia akan dimanfaatkan. Bahkan kita melihat banyak masjid-masjid itu yang tampilannya itu bagus, bangunnya bagus. Ini kan akibat apa? Hasil daripada sektor arsitek-arsitek yang handal. Nah, ini merupakan peluang kerja, peluang bisnis untuk bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian berikutnya apa? Aplikasi dan pengembangan permainan. Nah, coba sekarang ini kalau melihat Google Store ya, kita ngelihat itu begitu aplikasinya berkembang. Ya, yang paling umum kita namanya aplikasi WhatsApp, yang paling umum misalnya FB, Line, kemudian terbaru ada Zoom, ada Google Meet, juga ada namanya aplikasi untuk nonton film, ada aplikasi untuk foto dan sebagainya, ada aplikasi untuk tanya jawab ilmu agama dan sebagainya. Ini jadi penting kita buat aplikasi-aplikasi. Banyak kerjasama orang yang ahli fikir dengan ahli aplikasi, membuat aplikasi tentang fikir. Nah, yang ahli tafsir kerjasama dengan orang yang ahli IT, membuat aplikasi berkenaan dengan tafsir. Itu jadi orang-orang ahli tafsir tinggal menggunakan aplikasi itu. Umpamanya, orang yang ahli statistik kerjasama dengan ahli IT, membuat aplikasi statistik. Nah, itu jadi penting. Ini paling tidak kita akan melihat ini peluang-peluang sektor industri kreatif itu, satu kuliner, fashion, fotografi, video, YouTube, web, film, dan animasi, kemudian musik, periklanan, desain interior, arsitektur, aplikasi pengembangan permainan. Jadi permainan jadi penting. Anak-anak sekarang sudah senang bermain. Coba lihat aplikasi permainan itu, subhanallah. Anak-anak itu banyak sekali. Mereka bisa dapatkan di aplikasi itu yang dimainkan di HP, dimainkan di gadget atau di komputer dan sebagainya. Itu jadi penting. Tapi kalau kita seorang muslim, bagaimana buat mainan-mainan yang islami sehingga mereka itu memahami agama dengan cara bermain itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling menarik zaman sekarang apa itu? Bisnis online. Ini kreatif ya, terutama di sekarang ini COVID-19 ini ya, COVID-19 ini kan banyak orang itu ingin bisnis ya di COVID-19 ini orang nggak bisa pergian, terutama di daerah yang PSBB ya. Nah, bisnis online itu jadi penting. Sekarang tuh lagi betul-betul semaraknya, mulai dari pakaian ya fashion ya, terutama di menjelang Lebaran ini banyak bisnis online. Kemudian makanan berupa kue itu pakai online, snack berupa online. Kemudian buku-buku pakai online. Nah, zaman sekarang ini bisnis online itu betul-betul merajai. Bisnis online itu adalah bisnis yang paling bisa dilakukan semua orang. Bisa sambil kuliah, bisa jadi ibu rumah tangga. Dia tidak harus membangun gudang, dia tidak harus membuka toko. Tapi dia itu dengan memanfaatkan HP yang dimiliki atau laptop yang dia miliki itu bisa berjualan dengan segala macam. Itu jadi penting. Kemudian yang paling akhir kita melihat itu kendala-kendala dalam ekonomi kreatif. Yang paling banyak penyebabnya itu apalah? Minimnya jumlah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif. Kita lihat saja, banyak orang yang pedagang di bidang kuliner, tidak banyak dia yang kreatif, baik dalam menunya, atau dalam penyajiannya, dalam mendekorasi tempatnya, dalam penyajiannya tidak banyak. Orang yang masuk namanya di dunia fashion pakaian, tidak banyak yang punya kreativitas yang banyak, hanya sedikit, banyak beberapa perusahaan besar saja. Dia tidak banyak punya kreativitas yang bagus.
Atau kita melihat orang yang bergerak di bidang YouTube ya, tidak banyak yang punya, jumlahnya tidak banyak, yang kualitasnya yang tinggi tidak banyak, sedikit sekali. Sehingga gerak ekonomi kreatif itu tidak begitu cepat karena problem sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, hasil kreativitas orang-orang kreatif ini tidak semua masyarakat memberikan antusiasme mengapresiasi hasil karya industri kreatif, tidak banyak. Jadi banyak orang itu yang menerima kepada hasil-hasil usaha yang sudah tradisional itu, tidak banyak orang yang menghargai. Artinya dengan harga tidak mau membeli hasil kreativitas itu. Sehingga akhirnya orang tidak mendorong untuk melakukan kertas-kertas yang baru. Kemudian berikutnya, sulit memperoleh pembiayaan. Tidak gampang cari dana. Sehingga ketika melakukan inovasi-inovasi baru terkendala dana. Sehingga dia stagnan. Tadi diawali dengan respon masyarakat tidak begitu tinggi, kemudian cari dana sulit, akhirnya tidak mau jadi lakukan kreativitas yang dasar. Yang berikutnya apa? Kurang layaknya media dan infrastruktur teknologi informasi. Jadi teknologi sangat terbatas untuk menampilkan hasil karya kreatif itu. Kemudian berikutnya, sampai detik ini masih lemah payung hukum pelindungan hak kekayaan intelektual. Jadi banyak nanti itu hasil inovasi di bidang aplikasi, di bidang interior, di bidang kuliner, itu ditiru oleh orang, dipelajari oleh orang, dia tidak punya hak cipta. Sehingga untuk apa berkreasi sulit-sulit? Ternyata akhirnya setelah dia didapatkan hasil kreasi yang betul itu lalu diambil oleh orang dan dia tidak mempunyai hak royalti. Itu juga akhirnya malas untuk melakukan kreativitas itu. Nah, inilah mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan itu diterima ya oleh Allah. Semoga kita itu nantinya bisa melakukan. Tapi yang paling penting dari semua itu, sebagai seorang muslim itu harus punya keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu akan ada balasannya dari Allah di dunia dan di akhirat. Maka ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidangnya masing-masing, lalu melakukan kreativitas yang tinggi, melakukan inovasi-inovasi yang baru, sehingga menghasilkan karya besar, itu adalah akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Dan lebih dari itu akan mendapat kesejahteraan di dunia dan akan mendapat kecintaan dari Allah. Maka karena itu, mari kita bersama-sama dalam kondisi seperti ini, kita mengembangkan sisi kita dengan melakukan ekonomi kreatif. Terutama teman-teman yang sedang kuliah di perguruan tinggi, terutama yang duduk di Fakultas Ekonomi, maka dia itu harus berpikir tidak mencari pekerjaan, dia harus berpikir menciptakan pekerjaan. Dari mana caranya? Maka harus kita masuk pada ekonomi kreatif. Karena ketika dia masuk ekonomi kreatif, maka dia bisa sambil bekerja, waktu yang sama sambil kuliah. Begitupun teman-teman yang sudah lulus, kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan pekerjaan, tidak mencari pekerjaan. Dari mana kita caranya? Masuklah kepada ekonomi kreatif. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita, terutama kepada saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.